Wa ma'rifatu dukhuli waqtin. Ya. Yang berikutnya, syarat yang ketiga adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Wa ma'rifatu dukhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu sholat walau dhannan, walaupun hanya dugaan. Ya, dhannan ini biasanya adalah kalau mengetahui waktu sholat dengan cara ijtihad. Ya, kita datang ke satu tempat, nggak dengar azan, nggak ada petunjuk waktu dan sebagainya, maka kita ijtihad mencari tahu. Misalnya dengan cara kemarin kita melihat matahari dan sebagainya, bayangan dan sebagainya. Nah ini kemudian kalau kita sholat dalam keadaan seperti ini, kita berarti sholat mengetahui waktu sholatnya dhannan, dengan dugaan. Kalau kita masih menyisakan, ya ada, nah ini udah masuk sholat nih, tapi kadang-kadang kan kalau di mana-mana kita sedikit ragu. Ya, kalau sekarang sudah punya HP, gampang aja ngecek waktu sholat. HP mati. Ya. Ini HP mati, jam gagak gablek, orang gak ada, susah nyarinya misalnya. Nah itu baru kita ijtihad. Itu mencari tahu dengan apa yang kita bisa. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa ma'rifatu kaifiyatis shalah. Yang berikutnya yang keempat, syaratnya harus mengetahui tata cara melaksanakan sholat. Kita mau sholat duhur nggak tahu sholat duhur itu bagaimana caranya, berapa rakaat. Nah, gimana sholatnya? Ikutin orang aja. Iya kalau misalnya lagi ada orang. Kalau nggak ada orang atau orang sholat sunat kita ikutin aja. Ya. Jadi harus tahu tata cara melaksanakan sholat itu. Bi ayya arifa fardiyataha. Misalnya dengan cara mengetahui yang fardu-fardunya. Wa yumayyizu faraidaha min sunnaniha. Kemudian dapat membedakan mana yang fardu salat, mana yang sunnah salat. Ya, mana yang fardu salat, mana yang sunnah salat, harus tahu. Jangan sampai kita mengira yang fardu sunnah, yang sunnah fardu. Kalau kita mengira yang sunnah fardu nggak masalah. Tapi kalau mengira yang fardu sunnah ini nggak boleh, membatalkan sholat. Wah, yang wajib mah yang fardu, tahiyat awal lama. Kalau duduk di antara dua sujud itu sunnah, cuman sebentaran doang. Itu misalnya gitu ya kan? Kan kebalik. Ya. Jadi kalau meyakini yang sunnah fardu itu tidak masalah. Tapi kalau meyakini yang fardu sunnah itu nggak boleh. Dapat membatalkan sholat. Ya. Tidak sah sholat kita. Illa fi haqqil ami, kecuali bagi haknya orang awam. Kalau orang awam gini misalnya, kalau ada orang awam tahu dalam sholat ini ada yang sunnah, ada yang fardu. Tapi dia tidak bisa bedain kalau ruku itu fardu apa sunnah, ya nggak tahu lah. Tapi saya tahu nih ada yang sunnah, ada yang fardu. Ya, ini rata-rata pasti fardu. Itu pasti rukun, tapi juga ada yang sunnah. Nah ini orang awam, orang yang tidak bisa membedakan mana fardu mana yang sunnah, katanya sah saja sholatnya. Ya, orang awam. Orang awam itu berarti orang yang tidak pernah sama sekali duduk secara lama untuk betul-betul belajar tentang syariat. Makanya ngaji. Gitu ya. Ngaji cuman selebatan doang. Kalau ngaji cuma nanya doang gitu. Kadang-kadang kalau cuma nanya selewatan kan kadang ngerti kadang kagak gitu ya. Idza lam yaqsud an-nafla tuh ya, bima huwa fardun. Jika dia tidak meyakini, tidak bermaksud di sini adalah lam ya'taqid ya. Jika dia tidak meyakini sunnah, tidak meyakini sunnah bima huwa fardun, dalam sesuatu yang merupakan fardu. Ya, selama dia tidak meyakini sunnah kepada sesuatu yang merupakan fardu, maka sholatnya sah. Jadi orang awam nggak tahu perbedaan mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang fardu yang sunnah, nggak bisa. Selama dia tidak meyakini yang fardu adalah sunnah, maka sholatnya sah.